Susana Puspita dengan NPM 200309008 dan rekan-rekan kelompok saya yang pertama yaitu Andian Putra Widadi dengan NPM 200309010 dan yang terakhir yaitu Rizka Dayanti dengan NPM 200309007 dari Universitas Islam Kuantan Singgi, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video kami ini, kami akan menjelaskan dan membahas tentang aplikasi kimia dalam Islam. Salah satunya yaitu susu. Tugas ini merupakan mata kuliah Kimia Umum Islam dengan dosen pengampunya adalah Bapak Nofri Yuhelman SPD MPD. Siapa sih yang tidak kenal dengan susu? Sejak kecil, susu bukanlah hal asing buat kita. Minuman yang kini muncul dalam berbagai varian tersebut mengandung gizi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Manfaat susu sangat banyak dan bisa menjadi pelengkap gizi. Jargon 4 sehat 5 sempurna menunjukkan bahwa susu adalah minuman yang akan melengkapi gizi dari sayuran dan buah yang kita konsumsi. Minum susu bisa dilakukan kapan saja, pagi hari untuk menambah energi, siang bisa melengkapi gizi, bahkan segelas susu hangat bisa membantu untuk tidur yang lelap pada malam hari. Minuman putih bersih ini memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dibandingkan minuman lainnya, sehingga susu memiliki banyak khasiat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Susu biasanya dikenal sebagai minuman penguat tulang dan gigi karena kandungan kalsium yang dimilikinya. Tetapi sebenarnya ada banyak kandungan nutrisi yang ada di dalam susu. Ahli nutrisi mengatakan bahwa di dalam kandungan susu sapi murni terdiri dari kalsium, fosfor, magnesium, vitamin A, vitamin D, dan vitamin B12. Ada pula kandungan protein, karbohidrat, lemak, kalori, riboflavin, niacin, kolin, zinc, asam amino, asam linoleat, serta potasium. Komposisi susu akan sangat beragam tergantung pada beberapa faktor. Adapun faktor tersebut secara garis besar adalah bangsa sapi perah, masa laktasi, umur sapi perah, infeksi kelenjar susu, faktor pakan, pengaruh musim, dan frekuensi pemerahan. Komposisi kimia susu rata-rata adalah lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu 0,72%, air 87,10%, bersama dengan bahan-bahan lain dalam jumlah yang sedikit seperti sitrat, enzim-enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Sudah kita ketahui dari sebelum-sebelumnya bahwa susu ini memiliki banyak sekali manfaat, baik segi protein maupun vitamin. Islam pun memandang baik bahwa susu memang benar-benar air yang memiliki banyak khasiat. Sehingga Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidak ada satupun dari makanan atau minuman yang bisa menggantikan susu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, bisa menjadikan suatu bukti bahwa Rasul sendiri pun memandang bagus tentang susu. Sehingga dari referensi di atas menjelaskan bahwa mengkonsumsi susu itu sangat dianjurkan karena kandungan di dalamnya. Susu itu baik, menyehatkan, dan penuh keberkahan. Nabi SAW menganjurkan minum susu dan beliau juga suka dengan susu. Keutamaan susu ini pun dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi, karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Hadis riwayat Abu Daud at-Tayalisi dalam musnadnya. Hadis ini sahih secara musnad dan mursal, disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Sahih 45-47. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, barang siapa yang memakan suatu makanan yang dikaruniakan oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, limpahkan keberkahan pada kami dalam makanan ini. Dan barang siapa yang minum susu yang dikaruniai oleh Allah, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dalam susu ini dan karuniakan kami lebih banyak dari susu ini, karena aku tidak tahu satupun yang bisa menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Hadis riwayat Abu Daud 3245, Ibnu Majah 3321, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Maka susu itu baik dan menyehatkan serta dianjurkan sering minum susu. Walaupun memang bagi orang-orang tertentu susu mengakibatkan gangguan, namun peristiwa ini sangat sedikit sekali. Susu juga mengandung keberkahan. Di antara dalilnya, susu disebutkan oleh Allah dalam kitabnya sebagai sebuah karunia yang harus disyukuri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat ke-66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surah An-Nahl ayat ke-66. Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa susu yang dihasilkan oleh binatang ternak itu bersih. Susu berasal dari apa yang ada dalam perut binatang ternak itu, dan sifatnya bersih dari darah dan kotorannya. Faktanya, darah mengumpulkan dan membawa substansi yang terbentuk oleh makanan tercerna menuju berbagai organ tubuh, di antaranya kelenjar susu. Proses ini dimulai ketika darah bersinggungan dengan isi usus halus pada dindingnya. Sebelum melanjutkan perjalanannya bersama dengan darah, sebagian makanan yang telah tercerna itu diserap usus halus. Informasi ini adalah hasil penelitian modern bidang biologi, kimia, dan fisiologi saluran pencernaan. Pada masa Rasul, memang belum ditemukan fakta ilmiah tentang darah yang membawa zat gizi dari makanan yang telah dicerna menjadi unsur-unsur dasar ke kelenjar susu untuk dijadikan air susu. Bahan-bahan yang berasal dari rumput inilah yang diolah menjadi makanan bergizi, yaitu air susu. Namun, hal tersebut pada kenyataannya sudah dibeberkan oleh Al-Quran. Sedangkan William Harvey menemukan sirkulasi darah dan fakta tentang air susu ini sekitar 1000 tahun setelah Rasul wafat. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menggambarkan kebenaran yang saat itu belum terbukti secara ilmiah, tetapi juga memperlihatkan fakta bahwa ada pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Kebenaran itu pun bisa dibuktikan. Lebih dan kurang itulah gambaran tentang susu, khususnya pandangan Islam terhadap susu. Semoga apa yang telah tersampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.